Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, jangan-jangan semua peristiwa besar di dunia yang kita lihat hari ini sebenarnya udah diramalkan sejak ribuan tahun lalu? Nah, kali ini kita bakal coba bedah pandangan yang cukup provokatif dari buku Sheikh Imran Hosein, Yerusalem dalam Al-Quran. Buku ini menyajikan sebuah perspektif yang benar-benar menantang cara kita memandang dunia modern. Dari awal aja buku ini langsung melempar sebuah tesis yang sangat berani. Idenya adalah, berdirinya kembali negara Israel itu bukanlah bukti kebenaran Yudaisme, tapi justru sebuah penipuan yang sangat besar. Oke, jadi dalam penjelasan ini kita akan coba urai argumennya. Siapa sih pemain-pemain utamanya? Apa aja tanda-tanda yang dijadikan bukti? Dan seperti apa akhir permainan yang diramalkan? Semuanya tentu saja berdasarkan apa yang tertulis di dalam buku ini. Yuk, kita mulai dari gagasan soal penipuan besar tadi. Jadi, di bagian pertama argumen buku ini, fokusnya adalah untuk membingkai ulang keberadaan negara Israel itu sendiri, bukan sebagai fakta politik biasa, tapi sebagai sebuah ilusi yang dirancang dengan sangat hati-hati. Coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Di satu sisi ada realitas yang tampak, yang kita lihat sebagai sebuah pencapaian politik. Tapi di sisi lain buku ini menawarkan apa yang disebut realitas internal, bahwa ini semua adalah penipuan yang tujuannya untuk menggugurkan ajaran Islam dan Kristen. Jadi pertanyaannya, siapa yang dituduh berada di balik semua ini? Nah, sekarang mari kita lihat siapa saja tokoh-tokoh kunci yang diidentifikasi oleh buku ini sebagai dalang di era modern ini. Oke, jadi antagonis utamanya adalah sosok yang dikenal sebagai Dajjal, sang Mesias palsu. Ini adalah tokoh sentral dalam eskatologi Islam. Menurut buku ini, pengaruh Dajjal saat ini bukan dalam wujud fisik, setidaknya belum ya, tapi lebih sebagai kekuatan tak kasat mata di balik sekularisme modern yang perlahan-lahan menggerus keimanan. Dajjal ini nggak sendirian. Dia bekerja sama dengan kekuatan yang diidentifikasi buku ini sebagai Gog dan Magog, atau Ya'juj dan Ma'juj. Uniknya, teks ini berpendapat bahwa mereka bukanlah sosok individu, melainkan peradaban barat modern itu sendiri, yang sekuler dan materialistis. Peradaban inilah yang disebut-sebut memungkinkan kembalinya kaum Yahudi ke Tanah Suci. Dan slide ini, ini benar-benar menggambarkan inti konfliknya dengan jelas. Di satu sisi, kita punya Mesias yang sejati, Isa atau Yesus, yang akan kembali sebagai pemimpin yang adil. Di sisi lain, ada lawannya, Mesias palsu, Dajjal, yang berkuasa lewat tipu daya dan negara sekuler. Menurut buku ini, inilah pertarungan kosmik terakhir antara kebenaran dan ilusi. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa buku ini begitu yakin kalau semua ini sedang terjadi sekarang? Jawabannya menurut penulisnya, ada pada tanda-tanda yang sangat jelas di dunia modern kita. Jadi begini, penulis buku ini membangun argumennya dengan cara menghubungkan berbagai nubuatan atau ramalan kuno dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman kita. Semua ini dianggap sebagai sinyal bahwa rencana Dajjal sedang berjalan. Kita lihat dari sisi politik dulu. Buku ini menunjuk pemisahan antara urusan agama dan negara, juga pembentukan lembaga global seperti PBB sebagai bukti adanya sebuah tatanan dunia baru yang tidak lagi berlandaskan pada ketuhanan. Kalau dari sisi ekonomi, poin yang paling krusial adalah konsep riba atau bunga. Dalam Islam, riba itu dosa besar. Nah, buku ini berpendapat bahwa seluruh sistem keuangan modern kita yang dibangun di atas bunga adalah tipu daya Dajjal yang dirancang untuk memperbudak manusia secara finansial. Dan ini juga menarik, teks ini bahkan menafsirkan perubahan sosial dan kemajuan teknologi loh, seperti revolusi feminis, sampai adanya pesawat terbang, sebagai bagian dari skenario besar nubuatan yang sedang terjadi. Semua tanda-tanda tadi, menurut buku ini, akan mengarah pada satu kesimpulan yang sangat dramatis, sebuah konfrontasi terakhir untuk memperebutkan kendali dunia, dengan Yerusalem sebagai pusatnya. Nah, menurut teks ini, ada serangkaian peristiwa spesifik yang akan menjadi penanda akhir dari era Dajjal dan dimulainya pertempuran pamungkas itu. Buku ini memaparkan sebuah alur waktu yang sangat jelas dan dramatis tentang apa yang akan terjadi. Coba perhatikan urutannya. Dimulai dari pergeseran kekuatan global ke Israel, lalu ada tanda-tanda alam seperti Danau Galilea yang mengering, puncaknya adalah kemunculan Dajjal secara fisik, yang kemudian akan langsung disusul oleh kembalinya Isa atau Yesus untuk menghancurkan sistem Mesias palsu ini. Sebagai penutup, teks ini menyajikan nubuatan tentang sebuah konfrontasi akhir yang sangat keras di Tanah Suci.
Dikatakan bahwa bahkan alam semesta pun akan ikut berpihak, seperti yang tersirat dari kutipan ini. Jadi argumen-argumen dalam Yerusalem dalam Al-Quran ini pada dasarnya menyajikan sebuah cara pandang di mana geopolitik, ekonomi, dan semua perubahan sosial adalah bagian dari sebuah drama kosmik terakhir. Ini adalah sebuah perspektif yang benar-benar menantang fondasi dunia modern kita dan mungkin membuat kita semua bertanya-tanya lagi tentang apa itu realitas yang sesungguhnya.